Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wa kutiba fihi syahrus siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin insyaallah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadir sekalian, jamaah salat zuhur yang sama-sama dirahmati Allah, para shaim yang berbahagia, alhamdulillah syukur atas izin dan ridha Allah. Pada kesempatan siang hari ini, saat selesai kita menunaikan salah satu kewajiban kita yang lain, menunaikan salat Jumat, menunaikan salat zuhur secara berjamaah, kita masih tetap istiqamah berdiam diri di dalam rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Aqabah 1, Pusri, dalam rangka kita mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan prosesi taklim rutin di antaranya, yang hari ini kita sudah memasuki hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1437 Hijriah. Alhamdulillah syukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah segala pinta dan doa kita dapat bertemu kembali dengan tamu agung yang amat sangat dirindukan saat-saat kehadirannya oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan suci Ramadan. Beliau menunjukkan sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan intensitas ibadah beliau setiap tahun ketika memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan sejak awal Sa'ban, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya ada dalam riwayat disebutkan bulan Sa'ban itu bulanku, kata Rasul. Tapi Nabi yang tawadu ini ketika memasuki bulan suci Ramadan disebutnya ini bulannya umat beliau. Dalam riwayat disebutkan bulan Rajab itu sebagai bulannya Allah. Bulan Sa'ban adalah bulannya Rasul. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan umat Rasulullah kita. Stressing sejenak, kita setback ke belakang. Kemarin sebelum kita memasuki bulan Sa'ban ada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Ada beberapa ahli hadis muhaddisun mengatakan kenapa bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah. Karena banyak peristiwa besar, peristiwa spektakuler, peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa di luar perhitungan akal sehat manusia yang Allah lewat bulan ini dipilih hari yang memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, tepat dihadapkan di depan batang hidung makhluk bernama manusia, makhluk yang berakal ini. Yaitu Allah ingin menunjukkan kemahagagahannya, kekuasaannya, percis di depan batang hidung kita umat manusia. Salah satu di antaranya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa peristiwa ini disebut peristiwa luar biasa, spektakuler di luar perhitungan akal sehat manusia? Karena perjalanannya jauh, waktunya begitu singkat. Kurang dari 1 malam, bahkan sepertiga malam. Berangkat setelah Isya, baliknya sebelum subuh. Perjalanan ini tembus 3 alam. Alam yang pertama alam nasut namanya, alam kemanusiaan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini masih bisa diterima oleh akal. Masih bisa dicerna oleh logika. Tapi dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang paling tinggi, itu alam malakut namanya. Alamnya para malaikat. Makanya dalam riwayat disebutkan, malaikat Jibril itu menemani Rasul kita dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya itu sampai batas langit ke-7. Setelah itu, malaikat Jibril hand up, angkat tangan, tidak pacak lagi meneruskan perjalanan yang nanti dilanjutkan perjalanan ini oleh Rasul sampai
melewati Arsy, Jannatul Ma'wa, masuk ke sebuah wilayah namanya Sidratul Muntaha, sampai ke fi uqukil a'la. Ini alam lahut, alam ketuhanan. Turun lagi ke bumi, waktunya kurang dari 1 malam. Bahkan cuma 1/3 malam. Otak mana yang mengatakan ini bisa dicerna oleh akal pikiran? Menurut kebiasaan, mana mungkin. Tapi karena Allah mau, Allah tunjukkan kekuasaannya. Termasuk di hadapan Rasul kita. Diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah mau. Jadi ini barang bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karenanya, jangan sampai kita ini, mohon maaf, kita yang semakin canggih ini kadang-kadang mengukur sesuatu itu sampai ada yang mengilani ilmunya Allah. Sampai dikilani ilmu Allah. Kadang-kadang ada yang mengatakan ini Isra dan Mi'raj adalah isapan jempol, tak masuk akal. Salah satu di antaranya teman saya pulang dari Australia pernah mengatakan ini peristiwa tidak masuk akal. Saya bilang kalau supaya masuk akal, kenapa terlalu jauh ente kuliah sampai ke Australia? Cukup mungkin di desa Semuntul itu saja, insya Allah sudah bisa mencerna persoalan ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, oleh karenanya kadang-kadang manusia itu lupa diri, lupa daratan ketika diberi kelebihan. Saya baca di dalam sebuah tulisan, ada seorang doktor namanya Arthur Fleck. Dia ini seorang victorolog. Sebelum beliau ini ada sebelumnya sangat terkenal namanya Dr. Alvin Toffler. Beliau mengarang buku Megatrend. Dan ternyata di antara apa yang dia prediksi itu ternyata menjadi kenyataan hari ini. Bagaimana Timur Tengah itu porak-poranda, itu sudah diramalkan, sudah diprediksi oleh Alvin Toffler sekian lama dalam Megatrendnya. Singkat cerita Bapak Ibu, karena waktu kita singkat, Arthur Fleck pernah menulis, dia bilang begini, nanti di tahun 2020 itu akan diciptakan alat yang dapat mengajar. Alat ini dapat mencerdaskan peserta didik menjadi orang yang begitu cerdas dan pintar dalam waktu singkat. Namanya mesin nickel educator. Tahun 2020. Jadi dimungkinkan tahun 2020 KG Ustadz pada bangkrut. Guru dan dosen tidak laku dijual. Kenapa? Diciptakan oleh otak manusia yang canggih, ada mesin yang pandai mengajar. Namanya mesin nickel educator. Nanti di tahun 2030 Bapak Ibu, ternyata diciptakan pula oleh otak manusia yang begitu canggih itu. Lalu kemudian ada alat transportasi yang itu hampir menyamai kecepatan cahaya. 18 juta kilometer per menit. Tahun 2050 nanti diketemukan lagi alat transportasi yang lebih cepat lagi, yang lebih canggih lagi. Orang bukan lagi dihantarkan lewat alat transportasi yang begitu cepat dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan antar negara. Tapi pada tahun 2050 KG diciptakan oleh otak canggih manusia alat transportasi yang dapat menjelajahi berbagai planet dalam waktu yang sangat singkat. Multi-stellar interfly. Puncak ilmu pengetahuan tahun 2100. Otak-otak canggih para dokter kita menemukan sejenis obat yang apabila kita telan kita tidak mati-mati bapak-bapak ibu-ibu. Jadi tahun 2100 KG ditemukan pil anti malaikat maut bapak-bapak ibu-ibu. Jadi malaikat Israel turun cabut nyawa kita mental dia. Sampai di sini Bapak Ibu, inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kalla innal insana layatagha ara'ahu istaghna. Orang itu kalau diberi kelebihan itu kadang lupa diri, lupa daratan. Banyak ilmu sombong dengan keilmuannya. Ilmunya Allah dikilani oleh dia. Kita punya pangkat, punya jabatan, kedudukan. Kadang-kadang kita sombong dengan pangkat, jabatan, kedudukan yang kita sandang. Padahal pangkat, jabatan, kedudukan tidak kekal di pundak kita, Bapak Ibu. Kadang kita diberi kekayaan, kita sombong dengan kekayaan kita. Padahal yang namanya kekayaan itu titipan. Tidak kekal dalam genggaman tangan manusia.
Kadang kita diberi ketampanan, kecantikan, sombong dengan ketampanan kita, sombong dengan kecantikan kita. Padahal yang namanya tampan, yang namanya cantik itu relatif, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalla innal insana la yatagha ara'ahu istaghna. Kebanyakan orang kalau diberi kelebihan dia lupa diri, lupa daratan, menjadi dia sombong. Bapak ibu, iblis diciptakan oleh Allah jadi penghuni surga. Karena dia sombong, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surganya Allah. Kenapa? Karena ketika Adam selesai dicipta, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadanya, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah yang hina, aku lebih baik daripadanya. Sombong iblis, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Apalagi kita ketemu surga belum pernah, nyembau surga belum pernah, sombong, tangeh kita masuk surga, bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karenanya, hati-hati, jangan sampai kita lupa diri, lupa daratan ketika kita diberi kelebihan, apapun itu bentuknya. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tunjukkan kekuasaan tepat di depan batang hidung kita lewat peristiwa yang sangat besar, dan itu terjadi pada bulan Rajab. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa alam semesta jagat raya ini akan hancur. Lalu kemudian itulah yang kita kenal dengan dengan sebutan dalam bahasa agama kita kiamat. Dalam bahasa sekayunya the last day of the world. Itu terjadi pada bulan Rajab. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini kecul kita kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngapo? Kita lah masuk bulan Ramadan. Bulan Rajab sudah lewat. Tak tahu kalau tahun depannya tak ketemu dengan bulan Rajab. Karena tanda-tanda kiamat kubro itu sudah sering kita dengar. Beberapa waktu yang lalu di 4 negara Eropa, itu justru negara yang relatif anti Tuhan, muncul suara sangkakala. Itu Israfil sudah mungkin salah pencet seperti kita mencet handphone kita, tertiup barangkali ada. 4 negara Eropa yang rata-rata anti Tuhan, terdengar suara sangkakala dari langit, bapak-bapak, ibu-ibu. Awan turun ke langit, dunia dapat disentuh dengan tangan manusia. Tanah yang tandus yang ada di Timur Tengah, tumbuh rumput subur. Ini tanda-tanda kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah tahun ini kecil insya Allah, karena Rasul bersabda kiamat terjadi pada bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu. Tak tahu kalau tahun depan. Nah, ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasul meningkat intensitas ibadah beliau demi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa di antara? Banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Infak dan sedekah dawam. Hampir tidak ada harta yang nganggur terlalu lama di kediaman beliau kecuali diinfak dan disedekahkan. Malam bangun, tidak tidur lagi sampai selesai subuh. Begitu tegak Allahu Akbar, sudah waladhdallin, baca ayat begitu panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, sudah Al-Baqarah khatam, apakah kemudian langsung ruku? Belum. Dilanjutkan baca surah Ali Imran. Ali Imran kemudian khatam, apakah ruku? Belum. Dilanjutkan baca surah An-Nisa, baru Allahu Akbar. Setiap malam begitu. Sehingga wajar kalau dalam riwayat Aisyah menyaksikan kaki Rasul kita itu dalam keadaan bengkak-bengkak. Menangis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Ada apa wahai istriku, ya Humairah? Engkau menangis. Apakah seharian ini ada kelakuan aku, lakon aku yang kemudian melukai hatimu? Atau mungkin tutur sapa aku ada yang menyinggung perasaanmu, hai Umairah? Tidak ya Rasulullah, aku menangisi engkau. Coba lihat kakimu sudah dalam keadaan bengkak-bengkak. Engkau dijamin Allah masuk surga, maksum dari segala dosa, asraful anbiya wal mursalin. Coba lihat kakimu dalam keadaan bengkak-bengkak. Aisyah menangisi Rasul, suami tercinta. Apa jawab Rasul kita yang mulia ini? Dengan tawaduknya beliau menyampaikan sabdanya di hadapan istrinya dengan nada protes itu tadi. Ya Humairah, afala uhibbuna an akuna abdan syakura. Wahai istriku, kau tidak senangkah mendapatkan aku ini suamimu yang hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini suami teladan, bangun tengah malam istrinya sedang berhalangan, dia bangunkan juga istrinya, minta izin sholat tahajud. Ibu-ibu yang ada di belakang sana,
Pernah anda dapatkan kenyataan suami ibu bangun tengah malam, bangunkan ibu minta izin sholat tahajud? Aduh Pak, tapi rasanya bukan sholat tahajud, izinnya minta sholat tahajud, bapak ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa betul bapak ibu. Kemudian memperbanyak zikrul maut. Itulah yang kemudian kita manifestasikan ketika memasuki bulan Sa'ban, banyak ziarah kubur. Ya. Waduh, bejubel bapak ibu. Orang ziarah kubur. Kalau ziarah kubur itu kemudian memantulkan makna dan hikmah sebagai zikrul maut, itu bagus. Itulah yang diajarkan oleh Rasul. Karena beliau selalu melakoni seperti itu ketika memasuki bulan Sa'ban. Bahkan ketika selesai sholat subuh, beliau teruskan membaringkan tubuhnya menghadap kiblat. Tangannya bersedekap di depan dada. Para sahabat, para jamaah ketika itu kemudian heran. Ali bin Abi Thalib sudah lain saja pikirannya. Jangan-jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dikerumunilah jasad Rasulullah yang terbaring menghadap kiblat selesai sholat subuh itu. Ada yang memegang bahu, ada yang memegang pinggul beliau, ada yang memegang kaki beliau. Digoncang-goncangkan tubuh Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menangis. Ketika Rasul mendongak, sahabat mengelilingi jasad beliau. Beliau kemudian mengeluarkan sabdanya dengan lirih. Mutu qabla anta mutu, tumpah ruah jamaah ketika itu menangis. Karena junjungan beliau yang dijamin Allah masuk surga, maksum dari segala dosa, mengingat mati tidak kurang bapak-bapak ibu-ibu. Sementara kita dijamin oleh Allah masuk surga belum tentu. Kapan meninggal tidak tahu. Tapi petantang petenteng kita bapak-bapak ibu-ibu, seolah tidak pernah akan mati-mati kita di dunia ini. Oleh karenanya Rasulullah zikrul maut. Oleh karenanya bapak ibu, mari kita sama-sama, jangan-jangan tahun depan kita tidak ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka jamu bulan suci Ramadan ini dengan jamuan terbaik kita. Karena tidak ada jaminan keluar dari masjid ini, boleh jadi di antara kita umur kita masih panjang. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Sa'ban, beliau memperbanyak zikrul maut. Lalu dimanifestasikan oleh sebahagian dari masyarakat kita, itu kemudian banyak berbondong-bondong ziarah kubur. Sekali lagi, kalau ziarah kubur itu memantulkan makna zikrul maut, lalu kemudian menghilangkan penyakit kita ini, an-nasiyah anil maut, lupa akan mati, kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi baik. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul kita adalah orang satu-satunya ditawari oleh Allah kapan nak meninggal. Luar biasa, di first class. Jadi satu-satunya manusia yang ditawari oleh Allah kapan nak meninggal, Rasul kita. Ada manusia lain yang dinjuk tahu kapan nak meninggal. Sementara makhluk yang lain, termasuk bapak dan saya, ibu dan kita semua, tidak ditawari, tidak dinjuk tahu. Cuman dinjuk tando-tando, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasul ditawari kapan nak meninggal. Ketika ditawari oleh Allah kapan nak meninggal, beliau bermunajat ke hadirat Allah. Ya Allah, aku ridho dengan ketentuanmu. Kapan dijemput sang malaikat mautmu, aku siap. Aku ridho dengan ketentuanmu. Tapi ya Allah, permudah nazak dan sakaratul mautku kalau memang ajalku sudah datang. Ternyata Rasul kita itu, Bapak Ibu, ini jangan sampai kita menyamakan. Ternyata Rasul kita itu memang ketika wafat, dalam keadaan sakaratul maut, dicabut nyawa beliau itu, roh beliau itu dari ujung kaki, Pak. Dari ujung kaki naik ke lutut, lutut panas. Dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Dari lutut naik ke pinggang, pinggang panas. Wajah Rasulullah berubah pucat seketika. Menahan rasa sakit yang tidak terberikan. Ketika sampai di pinggang-pinggang terasa panas, bergumam lisan beliau yang mulia ini, ummati, ummati, ummati. Yang diingat kita, umatnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini hebatnya Rasul kita. Nabi akhir zaman ini begitu mencintai umatnya. Sampai tatkala beliau sakaratul maut, dalam keadaan nazah, yang diingat kita umatnya. Hari ini kita dapatkan kenyataan betapa banyak para suami yang ketika nak meninggal dunia, sakaratul maut dia lupa siapa anak dan istrinya. Hari ini kita dapatkan betapa banyak istri yang kemudian saat nazak sakaratul maut, dia lupa siapa orang tuanya, dia lupa siapa suami dan anak-anaknya. Rasul kita tatkala mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut,
Yang diingat kita umatnya. Oleh karenanya begitu menunjukkan kecintaan beliau terhadap kita umatnya, mari kita balas kecintaan Rasul kita itu dengan kecintaan yang berlebih. Man ahabbani kana ma'isyati fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan hidup bersamaku, tinggal di surganya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, amin. Dari pinggang naik ke dada, dada panas, bapak-bapak, ibu-ibu. Dari dada naik ke leher, leher panas. Sakitnya tercermin lewat wajah Rasulullah. Geraham beliau itu berantuk, bapak-bapak, ibu-ibu. Tatkala sampai ke leher dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, begitu panas. Lalu bergumamlah dari lisan beliau yang mulia ini, as-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat. Jadi wasiat terakhir Rasulullah sebelum beliau wafat adalah salat, salat, salat. Makanya jangan pernah kita meninggalkan salat. Menunaikan hak Allah lewat salat 5 waktu kita. Karena itulah wasiat terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ketika itu keluar dari ubun-ubun beliau seperti benang halus. Rasul kita kemudian wajahnya teduh seketika, berbinar-binar bercahaya, bibirnya menyunggingkan senyum. Rasul kita wafat ketika itu, Bapak Ibu. Tolong perhatikan. Dia ditawari, beliau ditawari oleh Allah kapan nak meninggal. Gamang, takut. Dijamin oleh Allah masuk surga. Maksum dari segala dosa. Ini sang Habib Allah. Ini kekasih Allah. Gamang ketika sudah ditawari kapan nak meninggal. Ternyata ada nabi yang lain. Namanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini nabi teknokrat. Quote unquote itu bahasa saya. Kenapa nabi teknokrat? Karena beliau tangannya itu dapat melumerkan besi baja tembaga sekeras apapun. Jadi kalau umpamanya Nabi Daud masih hidup, ini Al-Aqobah Pusri ini nak bikin terali masjid, insya Allah tidak perlu pakai mesin bubut. Cukup panggil Nabi Daud, selesai urusannya, Pak. Nabi Daud pandai besi. Ketika diunjuk tahu kapan nak meninggal, hari, tanggal, jam, tempat, beliau kemudian mengukir patung 99 biji. Wajahnya diserupakan persis diukir sama seperti wajah Nabi Daud. Nah, wajah beliau, ya tak? Singkat cerita, begitu waktunya sudah ditentukan hari dan jamnya, itu malaikat Israel turun ke langit dunia, datang ke kediaman Nabi Daud. Begitu sampai ke kediaman Nabi Daud, ternyata Nabi Daud banyak. Ini Nabi Daud yang mana nak dicabutnya? Bingung juga ini malaikat Israel. Naik ke aras, tanya kepada Allah, kata Allah, kau turun lagi ke langit dunia, coloki satu persatu biji matanya. Mana yang berkedip itulah Nabi Daud yang asli, kau cabut saja nyawanya. Turun ke langit dunia, dicoloki satu persatu. Yang ke-61 ternyata ada yang berkedip, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka inilah Nabi Daud yang asli, tidak pacak berbudi lagi, kau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tapi ini hadis maudhu, hadis yang tertolak. Jangan dijadikan pegangan, apalagi dijadikan hujjah. Karena hadis maudhu. Tapi dalam riwayat disebutkan Nabi Allah Daud alaihissalam memang diunjuk tahu kapan nak meninggal. Gamang. Lah kita ditawari kapan meninggal tidak, diunjuk tahu juga tidak, cuma diunjuk tando-tando. Ini bagi yang sudah pernah mendengar informasi ini, tolong diam, jangan lapor ke tetanggonya. Yang pertama ciri orang nak meninggal, tandonya rambutnya laba uban, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Yang kedua matanya lah kabur, acak tobo ini hati-hati, Pak. Yang ketiga pendengaran mulai lamur, kapan tak dipakai tak kedengaran gitu. Yang keempat, kemana pergi kalau selama ini ke kondangan terutama nyemproti parfum di sekujur tubuh. Ya dah. Bapak-bapaknya ngantongi minyak nyong-nyong waktu ke masjid. Mak, ini hari berubah total, kemana pergi ngantongi balsem. Kamu ngaku baik, siapa yang ngantongi balsem itu? Ya dah. Kamu yang hobi ngantongi balsem termasuk ke masjid ini, ya dah. Minyak angin jadi teman setianya, sebentar lagi laju insyaallah, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Yang kelima, ciri-ciri orang nak meninggal, tandonyo, duduknya hobi bersender, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf baik. Nah, banyak bacanya, ya tak? Ini kultum belum sampai 7 menit sudah nyari tempat senderan tiang masjid. Kamu yang hobi bersender itu sebentar lagi laju insyaallah. Kenapa hobi bersender? Tulangnya rapuh. Itu tanda yang kelima. Yang ketujuh, ketika selama ini makan bobo, ya tak? 2 piring apa? Lauknya pindang meranjat. Sambelnya tempoyak. Sambal tempoyak. Mak, ini hari berubah total. 1 piring ditetak jadi 4 bagian. Apalagi sanggupnya cuma makan bubur. Ngapo giginya sudah mulai rontok, bapak-bapak, ibu-ibu. Hati-hati. Itu tanda yang ke-6, yang ke-7. Ketika kulit kita mulai mengendur, di mana-mana muncul keriput. Hati-hati. Maka ke-7 tanda kematian ini itu melekat pada bayi.
bayi rentan terhadap kematian. Disebut oleh para ahli sebahagian, ya tak? Makanya Allah pintar pula ketika menjaga si calon manusia, si jabang bayi ini. Pertama kali Allah letakkan dia di sebuah tempat namanya rahim, tempat timbunan kasih sayang. Bapak-bapak jangan pegang perutnya diantaranya, karena bukan ada di kita, ada di ibu-ibu. Rahim, tempat timbunan kasih sayang. Lalu di mana Allah letakkan itu calon manusia? Allah menggunakan bahasa yang sangat luar biasa. Fi qararim makin. Tempatnya amat sangat kokoh menjaga si calon manusia ini di alam rahim itu. Nanti 9 bulan 10 hari kurang lebih, ini ibu yang hamil bersalin, brojol anaknya, ngek. Coba kita perhatikan si jabang bayi ini yang sudah terlahir ke dunia ini. Kulitnya ada kendur, tulangnya rapuh, matonya ada, belum pacak jingok apa-apa. Alat pendengaran telinga ada tapi belum pacak dengar apa-apa. Mulut ada tapi gigi tak katik. Maka bayi itu paling banter minum ASI, air susu eksklusif. Enggak pernah begitu bayi nongol brojol ngek mak nasi goreng, enggak pernah bapak-bapak ibu-ibu. Apalagi mintakan beli martabak har yang sangat terkenal di Palembang itu. Tangeh bapak-bapak ibu. Maka ketujuh tanda kematian ini melekat pada bayi. Bayi rentan terhadap kematian. Payuh bapak ibu. Kalau kita sudah punya tanda-tanda itu, apalagi sudah lengkap ketujuh-tujuhnya, sebentar lagi laju insya Allah bapak-bapak ibu-ibu. Tidak ada jalan lain kecuali kita mempersiapkan bekal kita untuk berpulang. Jadi Rasulullah mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan, memperbanyak mengingat mati di antaranya bapak-bapak ibu-ibu. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, justru bulan suci Ramadan ini bukan disebut bulan beliau, tapi bulan umatku, kata Rasulullah. Bulan kita umatnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita jamu bulan suci Ramadan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jangan kita pernah sia-siakan detik ke detik, waktu ke waktu. Bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa memantulkan hikmah dan makna buat kita yang didatanginya. Jamu bulan suci Ramadan ini dengan jamuan terbaik kita. Kalau boleh saya ibaratkan bulan suci Ramadan ini adalah tamu agung, maka menu utamanya minimal ada 6. Yang pertama ibadah puasa, itu sendiri. Yang kedua sholat rawatib, sholat wajib, sholat fardu, utamakan berjamaah bapak-bapak ibu-ibu. Itu menu yang kedua. Menu yang ketiga, jangan lupa dawam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tilawatil Quran. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Malaikat Jibril ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dawam, gemar membaca Al-Quran, mengulang hafalan dan seterusnya. Bapak Ibu, menu yang keempat, jangan lupa infak dan sedekah didawamkan. Yang kelima, ketika memasuki bulan suci Ramadan, jamu bulan suci Ramadan ini, tamu agung kita ini, dengan banyak-banyak beriktikaf di masjid bapak-bapak ibu-ibu. Kalau sudah demikian, yakinlah bapak-bapak ibu-ibu, kita termasuk golongan hamba Allah yang diridhoinya. Apabila kita lanjutkan dengan menu tambahan lainnya, barangkali bapak-bapak ibu-ibu, karena waktu kita singkat, sementara saya masih ada 3 hari ke depan berselang kalau umur kita masih panjang berada di masjid ini bersama-sama bapak-bapak ibu-ibu. Kita memakmurkan rumah Allah, mengisi bulan suci Ramadan ini dengan nilai-nilai kegiatan yang mengandung manfaat buat kehidupan keseharian kita, dan kita tidak akan lewatkan hal itu. Mungkin akan kita sambung lagi besok insya Allah ba'da zuhur. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama jadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang membawa berkah buat kita, karena kita dapat menjamunya dengan jamuan terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan iman dan senantiasa menjaga kesehatan kita lahir dan batin, sehingga kita dapat menjamu bulan suci Ramadan ini sampai akhir Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan kita dapat menjadi orang seperti yang diharapkan, yang ditawarkan oleh baginda Rasul ketika kita keluar dari Ramadan. Kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan karena panggilan iman penuh dengan perhitungan, dijaminkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, sharing berbagi pengalaman batin singkat saya di kesempatan siang hari ini. Yang benar datang dari Allah, yang khilaf datang dari pribadi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.